Rina tidak pernah percaya pada tahayul. Baginya, setiap misteri punya penjelasan logis, termasuk legenda pantai selatan yang tersohor itu. Sebagai mahasiswi fotografi tingkat akhir, ia justru mencari tempat-tempat yang sudah dibuang oleh peta wisata. Itulah yang membawanya ke pantai Watu Sungsang, sebuah pesisir terpencil di ujung selatan Jawa yang namanya bahkan tidak muncul di aplikasi navigasi terbaru. Desa terakhir sebelum pantai itu, Desa Siring, tampak seperti pemukiman mati. Hanya ada beberapa orang tua yang duduk di emperan rumah kayu yang lapuk. Udara di sana terasa aneh, berat, lembab, dan berbau amis yang tajam, bercampur dengan aroma kemenyan yang sudah basi. Rina turun dari motornya, merasakan angin laut yang mendadak meniup tengkuknya. Dingin, padahal jam baru menunjukkan pukul 3 sore. Apakah kalian pernah merasa diawasi oleh sesuatu yang tidak punya mata? Itulah yang dirasakan Rina saat melangkah menyusuri jalan setapak menuju bibir pantai. Ia bertemu dengan Mbah Darmo, seorang lelaki tua yang matanya sudah tertutup selaput putih. Saat Rina bertanya tentang arah menuju Watu Sungsang, lelaki itu terdiam lama sekali. Suaranya serak, seperti gesekan amplas pada kayu. Jangan ke sana saat air mulai naik, Duk. Sang penjaga sudah lama tidak diberi makan. Dia lapar, dia sudah dilupakan, bisiknya. Rina hanya tersenyum tipis, menganggap itu hanya bumbu mistis warga lokal untuk menakuti pendatang. Bukankah sains sudah menjelaskan tentang rip current, arus balik mematikan yang sering menyeret orang ke tengah laut? Baginya itu adalah fakta, bukan hantu. Namun begitu kakinya menyentuh pasir hitam pantai Watu Sungsang, logika Rina mulai goyah. Pasir di sini tidak seperti pantai biasa, teksturnya kasar dan warnanya sehitam arang. Di sepanjang garis pantai, ia melihat banyak bangkai ikan yang tidak membusuk, hanya mengering dengan mulut teranga lebar. Suara ombak di sini juga aneh. Biasanya ombak memiliki irama yang menenangkan, tapi di Watu Sungsang, deburannya terdengar seperti ribuan orang yang sedang berbisik serentak. Shh, shh. Rina mulai membidikkan kameranya. Ia mencari sudut-sudut dramatis dari karang-karang besar yang berbentuk seperti gigi raksasa yang mencuat dari bumi. Di kejauhan, ia melihat sebuah gua kecil yang tertutup lumut kerak. Rasa penasarannya memuncak. Ia melangkah mendekat, mengabaikan peringatan Mbah Darmo tentang pasang yang datang lebih cepat di tempat ini. Di dalam gua itu, Rina menemukan sesuatu yang membuatnya membeku. Sebuah sesaji kuno yang sudah hancur. Bukan bunga mawar atau kemenyan biasa, tapi tengkorak hewan yang diukir dengan simbol-simbol aneh yang belum pernah ia lihat di buku sejarah manapun. Tiba-tiba, suhu udara turun drastis. Rina bisa melihat napasnya sendiri menguap di udara, padahal ia berada di pesisir tropis. Bau amis yang tadi samar kini menjadi sangat menyengat, seperti bau daging busuk yang direndam air garam. Ia menoleh ke arah laut dan menyadari sesuatu yang mengerikan. Air laut tidak lagi berwarna biru atau hijau, melainkan hitam pekat seperti inta. Dan yang lebih aneh lagi, ombak itu tidak bergerak menuju pantai, melainkan berdiri tegak di tengah laut, seolah-olah ada sesuatu yang sangat besar sedang bangkit dari dasar palung. Hanya mitos, bisik Rina pada dirinya sendiri, meskipun tangannya mulai gemetar hebat saat memegang kamera. Ia mencoba memotret fenomena itu, namun layar kameranya hanya menampilkan distorsi statis. Tiba-tiba, dari balik lensa, ia melihat sebuah sosok. Bukan Nyi Roro Kidul dengan baju hijaunya yang legendaris, melainkan sesuatu yang jauh lebih purba. Sosok itu sangat tinggi, kulitnya pucat keabuan dengan tekstur seperti karang yang tajam, dan tangannya memiliki jari-jari panjang yang tak terhitung jumlahnya. Wajahnya tidak memiliki hidung atau mulut, hanya satu lubang besar di tengah yang terus mengeluarkan buih laut berwarna hitam. Inilah penunggu yang terlupakan. Sosok yang dulu dipuja dengan ritual besar agar tidak mengamuk, namun kini ditinggalkan karena manusia lebih memilih teknologi dan logika. Rina mencoba berlari, tapi pasir hitam di bawah kakinya mendadak menjadi lembek seperti lumpur hisap. Setiap kali ia melangkah, pasir itu seolah mencengkeram pergelangan kakinya. Air laut mulai merayap naik dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Dinginnya air itu terasa seperti ribuan jarum es yang menusuk kulitnya. "Mbah Darmo!" teriak Rina. Tapi suaranya langsung ditelan oleh gemuruh ombak yang kini terdengar seperti tawa parau. Ia melihat ke belakang dan menyadari bahwa sosok itu tidak lagi di tengah laut. Ia sudah berada di bibir pantai, hanya beberapa meter darinya. Jari-jari panjangnya merayap di atas pasir, meninggalkan jejak lendir yang bercahaya redup-redup.
Rina jatuh duduk, air laut sudah mencapai pinggangnya. Dalam keputusasaan, ia teringat kata-kata Mbah Darmo. Dia sudah dilupakan. Apakah kalian tahu apa yang terjadi pada dewa atau penjaga yang tidak lagi diingat? Mereka tidak mati. Mereka berubah menjadi dendam yang murni. Penunggu ini tidak butuh bunga atau kemenyan lagi. Dia butuh sesuatu yang lebih nyata. Dia butuh pengingat baru yang akan tinggal bersamanya di dalam palung gelap yang tak tersentuh cahaya matahari. Saat ombak raksasa itu akhirnya menerjang, Rina tidak merasakan sakit. Ia hanya merasakan kehampaan yang luar biasa. Kamera fotografinya terlepas, terapung sebentar di atas buih hitam sebelum akhirnya tenggelam perlahan ke dasar laut. Di desa Siring, Mbah Darmo menghala napas panjang sambil membakar sebatang kemenyan terakhir. Ia tahu, satu lagi jiwa telah menjadi bagian dari koleksi sang penjaga. Keesokan harinya, motor Rina ditemukan masih terparkir di pinggir jalan desa, namun Rina tidak pernah kembali. Polisi melakukan pencarian selama berminggu-minggu, tapi tidak menemukan satupun jejak kaki atau pakaian di pantai itu. Yang mereka temukan hanyalah sebuah kamera tua yang terdampar, namun saat filmnya dicuci, semua fotonya hanya berisi gambar air laut hitam dan satu bayangan tangan yang memiliki terlalu banyak jari. Hingga hari ini, penduduk desa Siring tidak pernah lagi berani menatap laut saat senja tiba, karena mereka tahu, di balik buih putih yang nampak indah itu, ada sesuatu yang sedang menunggu giliran untuk diingat kembali. Apakah kalian masih berani berkunjung ke pantai yang tak bernama? Ikuti terus cerita lainnya hanya di Mistik Nusa.